Karena orang-orang yang melakukan agama itu kok lupa dengan sosial. Itu wailul musholin, akan masuk neraka wail. Celaka orang-orang itu. Dikala dia lupa dengan fakir miskin, dia melupakan yatim piatu. Sebenarnya ciri-ciri agama yang paling benar seperti apa ya, Pak? Nggak ada agama itu yang paling benar. Tinggal kita yang melakukan dari agama itu. Gitu ya. Karena agama itu wadah cuman untuk mengidentifikasi seseorang. Gitu. Kalau pakai sholat berarti orang Islam. Gitu. Kalau sendagap ngadem-ngetan berarti wong Buddha. Cuman itu aja loh. Intinya cuma agama. identitas, Pak ya. Identitas saja lah, perilakunya ini. Yang di dalamnya itu benar atau enggak? Gitu. Makanya ini saudara-saudara kita yang Muslim ya, di bulan suci Ramadan. Ya, 1 bulan ini disucikan. Ya. Mungkin di lain bulan ini enggak ada yang suci, bulan kotor semua mungkin. Iya, Pak. Betul. Ya. Maka di bulan ini disucikan. Semuanya melakukan puasa. Ya, karena puasa sendiri kalau di Arab enggak ada. Kalau soem ada. Kalau di Jawa siam atau poso itu enggak harus bulan ini atau enggak harus bulan poso. Nanti selama hidup dikala kita itu bisa menahan amarah, bisa menahan diri, itulah kita itu melakukan puasa, tirakat. Gitu. Karena seringkali saya sampaikan, puasa bukan tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum itu budaya orang berpuasa. Supaya untuk mencapai dia itu bisa menahan amarah atau bisa menahan emosi diri. Maka tidak makan dan tidak minum. Tapi sebenarnya puasa tidak seperti itu. Hakikat puasa yang sebenarnya. Jadi bukan dalam 1 tahun bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Semuanya bulan itu suci kok. Nggak ada bulan kotor, nggak ada kok. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Yang mau diampuni nggak usah nunggu bulan Ramadan. Betul. Makanya orang tuh kalau bulan Ramadan ini dong ngelakoni seolah-olah ngelakoni keapian. Tapi seolah-olah keapian yang sebenarnya tidak pernah dijumpai dan tidak pernah dikerjakan sama sekali. Karena menurut dia itu baik, tapi untuk orang lain kebanyakan melihatnya di dalam bulan Ramadan ini apa yang terjadi? Coba. Kalau hari-hari biasa cukup makan ikan pindang, sayur kelor, sambal cukup. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, coba. 3 kali lipat, Pak, biayanya. Bukan 3 kali lipat saja. Kalau hari-hari biasa mungkin sisanya makanan cuma sedikit nanti dimakan malam. Nah kalau bulan puasa, coba. Tadi saya keluar di kota, ya. Orang satu saya lihat belanjanya itu lebih dari 200. Betul. Apakah kira-kira di hari-hari biasa juga seperti itu? Ya bukan, Pak. Namanya ya. Apakah kira-kira makanan yang dituku pada tadi itu ya kira-kira dimakan kabeh apa ora? Mubadir, banyakan mubadir. Nah, itu artinya dia melakukan budaya saja tapi tidak tahu hakikat dari puasa. Karena puasa atau soem itu diartikan itu menahan. Menahan dalam arti apa? Ya yang dulunya di hari-hari biasa kita suka makan yang enak-enak. Semoga di bulan ini cobalah kita itu menahan diri. Tidak makan yang enak-enak. Supaya apa? Supaya nafsu kita itu terbimbing. Kita itu enggak mengikuti nafsu angkara murka kita. Nafsu yang penuh dengan keinginan. Dan lain sebagainya. Maksudnya begitu. Makanya walaupun ini bulan puasa, tanya di sini ada nasi. Belum masak. Mau cari suguhan, saya nggak ada persiapan apa-apa kok. Apakah sudah buka? Karena berbuka adalah makan nasi ya. Minum air dan rokokan ini sudah berbuka kok. Itulah mestinya sebenarnya puasa itu begitu itu. Jadi jangan, apalagi kok sudah mendekati jam 5. Kita sudah sibuk untuk mempersiapkan. Mendingan jam 3 tadi nambah talno mangan wae karuan. Untuk apa kalau jam 5 sibuk untuk mempersiapkan makanan? Kalau kepengen mendapatkan
rahmat, kepengin mendapatkan ampunan, kepengin mendapatkan berkahnya puasa. Pokoknya puasa kalau masih sibuk untuk mempersiapkan diri untuk yang dimakan, menurut saya pribadi, saya tidak punya dalil, tapi saya memakai rasa dan hakikat. Batal puasa kamu. Kalaupun 1 bulan kamu menahan lapar dan dahaga, kalau di penghujung sore terus wis angkara murka ndurga alu amah, percuma, mendingan dari pagi makan Mubadir Pak. mubadir gitu loh. Walaupun itu ada dalilnya begini begitu, ora butuh dalil. Yang penting rasa dan hakikat ini loh. Karena shaim artinya itu menahan, bukan tidak makan dan tidak Menahan minum. Di antaranya adalah menahan berlebihan makan dan minum. Menahan hawa nafsu. Tapi kenyataannya yang tadinya minum teh wis seger, tadi menjelang maghrib sing es kopior, es degan, saus, ayo akhirnya mubadir. Iya. Belum waktunya berbuka, otak ini sudah membayangkan lezatnya, manisnya, dinginnya. Iku untuk apa? Sedina kaliren lu gawe apa? Gitu lah. Kayak enak mangan jam. Terus mendingan lesu ndang mangan wes. Jadi setelah makan kita kenyang sudah nggak mikir apa-apa lagi. Untuk apa? Betul Pak. Lagi pula mestinya Tuhan nggak akan menilai orang yang tidak makan, tapi siangnya, malamnya nanti balas dendam, nggak itu yang dinilai Tuhan kok. Hakikat puasa itu bagaimana kita tuh bisa menyentuh rasa kita, bagaimana hati kita itu bisa berbagi, bagaimana hati kita itu saling bisa membantu orang yang kekurangan. Itulah hakikat puasa kok. Kalau nggak makan dan minum, mau rasa menungso, wedhus ya. Yang kemarin sudah sering saya sampaikan ya. Wedhus sih mulai subuh lebokno kandang plek sedina aja dikek mangan. Ya aja diwarna wedhus lanang. Ya aja dikek ngombe. Kuat wedhus iku. Ya ora mangan, ya ora ngombe, ya ora bojo. Ya ora ana wedhus iku. Wah aku ge murung mangan kok kayak rambanan godhong lamtoro, kok kayak mangan rambanan godhong ngaburia ya gak ana. Sing penting ijo. Pantes layak dimakan, ya wis disantap-santap ae. Nah kita yang punya akal kok malah akale diikuti nafsune. Ngombe banyu anget wae moh, ngombe es teh manis anget wae moh. Es teler. Ya, sing digoleki sing nikmat-nikmat. Es buah. Nah untuk apa? Nek hanya melatih untuk balas dendam wae. Gitu loh. Mungkin itu terdogma salah satu dalil yang nikmat mana yang Iya. berdustakan. Nah, makanya itu apa? Makanya nek poso itu hanya diiming-imingi surga, ya seperti itu cara mengaplikasinya, cara mengerjakannya. Maksudnya kan puasa itu didogma atau diajari untuk mengolah rasa kita. Bagi yang mampu, cobalah kita itu merasakan. Bagi orang-orang yang tidak mampu, nah orang yang mampu itu kadang-kadang kekurangan 2 hari saja sambat wis ngungkung. Lah orang yang kekurangan bertahun-tahun merasakan tidak pernah makan enak, hidupnya tidak pernah senang, yang dimakan besok saja masih besok mencari. Lah kita kadang makanan sampai lebih-lebih. Coba kita pergi waktu menjelang berbuka, pergi ke jalan mencari es, mencari makanan-makanan. Kita punya uang. Bagi orang-orang yang tidak mampu, apa mek dikon ndelok mlengok ngono tok, kon ngawasi wong tuku mbek cergak-cergu ngono. Kenapa kok enggak pernah aku tuku siji kanggo aku tok, tanggoku kae sing urung tau tak tukokne. Apakah ada yang pernah tersentuh seperti itu? Ya enggak ada Pak. Ya, makanya. Ini mestinya itu harus dirubah bagi orang-orang yang dianggap dai, yang dianggap ulama, untuk menyampaikan mbok wong kok aja diiming-imingi swarga lo duden-duden neraka itu. Nggih. Seharusnya malah meluruskan gitu Pak nggih. Ya mestinya Bukan itu. kok malah ditakut-takuti. Dengan kita melakukan puasa itu sebenarnya melatih diri untuk supaya kita itu bisa memahami tetangga, orang lain. Betul. Ya. Supaya kita itu bisa berbagi rasa. Jangan gitu. Setiap kalau bisa 30 hari
wis pasti dosanya bersih, masuk surga. Nah, apakah pernah memikirkan orang lain? Wong agama itu dituntut untuk bersosial. Karena orang-orang yang melakukan agama itu kok lupa dengan sosial. Itu wailul musholin, akan masuk neraka wail. Celaka orang-orang itu. Dikala dia lupa dengan fakir miskin, dia melupakan yatim piatu. Kan ada sholat, Yeah. puasa, Yeah. zakat, haji. Nah, apakah benar itu perintah langsung dari Tuhan? Nah, jika itu bukan perintah dari Tuhan, apa yang kita lakukan itu kan nanti kecelek, Pak. Gimana? Kayak kan ada ya puasa, sholat, zakat, haji. Nah, apakah benar itu perintah langsung dari Tuhan? Yeah. Nah, jika tidak, apakah kita nggak kecelek, Pak, untuk melakukan itu? Orang beragama, orang berkapitayan, orang apa saja itu sebenarnya apakah itu perintah Gusti atau perintah Tuhan? Kalau saya jawabannya tidak. Ya kita sendiri yang merekayasa otak kita sendiri dengan melakukan itu seolah-olah itulah perintah Tuhan dan itulah perintah yang baik. Siapa yang berani membuktikan bahwa itu perintah Tuhan? Kalau berdasarkan tulisan saja, yang nulis itu manusia. Betul, betul. Untuk pembenaran, untuk penguatan perilaku yang dianggap benar itu loh. Gitu. Masa ada Tuhan kok ngatur umatnya harus begini. Ya nggak mungkin. Ya kita itu supaya kita itu tata cara, karena kita itu hidup itu nggak pesan tiba-tiba hidup. Dan kita hidup tidak membayar sewa. Ya bagaimana cara kita tuh untuk melakukan sembah? Bagaimana cara kita melakukan kebaikan? Maka kita itu mempunyai angan-angan dan mempunyai perasaan, itu diaplikasikan, artinya itu dikejawantahkan. Inilah mungkin kebaikan yang diminta oleh Tuhan. Mari kita melakukan hal seperti ini supaya kita itu termasuk orang yang beradab, termasuk orang kita ahli ibadah. Karena gini, agama di dunia yang diakui, terutama di Indonesia ini ada agama 5. Iya, betul. Ya. Apakah Tuhan itu kalau memerintah itu lain-lain dari beberapa kaum itu? Kalau golongan kamu harus melakukan ini, kalau golongan kamu harus melakukan ini, itu Tuhan capopo. Apalagi sudah diyakini bahwa Tuhan itu ahad, satu. Kalau perintahnya yang ini harus melakukan ini, yang ini harus melakukan ini. Karena semua pemeluk agama itu ya katanya itu perintah Tuhan, dan itulah yang benar. Nah, kalau Tuhan mempunyai sifat seperti itu, berarti Tuhannya itu ban sinde, ban siladan. Tuhan sing ora di ketentuan. Itu loh. Saya sudah ngomong, Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe. Maka kalau ada orang jual es, mengharapkan hari ini panas, baik Tuhan diparingi udan. Ya itu bukti sifat sak enake dhewe. Gitu loh. Karena orang ini perilakunya baik, karena ini sakit, minta pada Tuhan supaya disembuhkan, diberi umur panjang, malah dicabut nyawane. Ya karena Tuhan itu sifatnya saenake dhewe. Sak kudune, Pak. Ya saenake dhewe, dia yang membuat kok. Kok kamu mengultimatum Tuhan? Tuhan menghendaki hujan kok kamu pengen nambak? Sakarepe Tuhan. Apa udan, apa banjir, memang doamu itu manjur dan doamu itu perintah Tuhan. Coba kamu berdoa di tengah Bengawan Solo, coba kira-kira air Bengawan Solo suruh berhenti, mampu enggak? Kalau memang doa yang kamu pakai itu doa yang diperintah oleh Tuhan, coba. Ojo kok jawabnya, wah kalau saya bukan makome, penak nek jawabanmu, cuntel utekmu. Jangan begitu. Kalau kita tuh melakukan kebaikan, itu artinya kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi hidup tanpa sewa. Ya, kalaupun ada salah satu organ tubuh yang sakit, sewanya mahal. Contohnya loh, di dalam tubuh ini kaki masih utuh, tangan masih utuh, jantung yang sakit. Coba sewa untuk menyembuhkan jantung itu berapa ratus juta. Nah kalau semuanya ini nyewa, kira-kira ya mampu.
Loh kita melakukan sholat aja kok sing dituntut kok surga. Kok kita itu terus gembilo ndase ngeklaim bahwa inilah atau sudah melakukan kewajiban seolah-olah Tuhan itu mewajibkan kamu menyembah. Kok kemen terus men? Ora ditonyo ndasmu karo Tuhane pira-pira kok. Nah, nggih. Itu loh. Sholat karena Tuhan, puasa karena Tuhan. Tuhan juga nggak pernah memerintahkan. Kalau ada orang tanya, sholatmu untuk siapa, puasamu untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, itu sepakat nggak Pak Darno? Nah itu yang benar. Makanya tadi tak uraikan. Karena kita diberi nikmat yang luar biasa. Ya. Bahkan tadi Pak Bayan ngomong, nikmat mana yang kamu dustakan? Di antara tubuh ini loh. Coba. Terus kita itu hanya bisa melakukan sholat, hanya kita bisa memberikan zakat pun nunggu kalau kita punya uang. Kok terus kita itu nuntut dengan perilaku sholat, dengan perilaku zakat, dengan perilaku puasa, perilaku haji, artinya kita nanti dapat surga. Iki nek ora tadi orang sing uteke manggon bol gak mungkin. Jadi kembalinya itu begitu lagi. Makanya sekarang dipindah, otak ditempatkan di otak. Aja sampai otak dipanggono bol. Oh, sudah terus bolak-balik nggih. Seolah-olah nikmat itu adalah uang yang banyak, rumah yang mewah. Tapi kita kan jarang toh mengingat nikmatnya yang ada di mulut saja. Di antaranya lidah, gigi, air liur. Kebanyakan orang yang kehilangan air liur bingung untuk mencari supaya air liur kita itu keluar lagi. Orang yang sakit gigi, punya mobil, punya rumah bagus, punya istri cantik, di saat sakit gigi dibelikan obat yang mahal, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Coba polai. Lagi sakit gigi. Itu lagi ada yang di mulut, belum lagi hidung, belum lagi kulit, belum lagi mata, belum lagi telinga. Lah mosok hanya karena jelungkar-jelungkir mbek umak-umek wae terus inilah dalane swarga. Swarga patake krewak kira-kira. Kalau melakukan itu yang ikhlas. Ya inilah bukti kita bersyukur pada yang memberi. Kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat yang ada dalam tubuh. Belum lagi nikmatnya kumpul dengan istri, belum lagi nikmatnya dikala kita menimang anak. Coba